Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliar Darinita. Di sini saya akan memberikan sebuah video penjelasan tentang UTS, yaitu dalam mata kuliah kecerdasan buatan, di mana pada sifat ujian ini yaitu terbuka dan jenisnya adalah praktek. Kemudian di sini ada beberapa soal. Yang pertama yaitu kumpulkan lagu-lagu minimal dari 10 orang penyanyi berbeda dengan jumlah lagu minimal 10 lagu per penyanyi. Di sini saya sudah mengumpulkan jumlah lagu. Di sini ada Ancila Ricci, ada Bebe_King, ada Iyu, ada Iyeth Bustami, ada Jimmy Cliff, Michelle Bubble, Rameng, VRL, Slang, TLC, dan Wali. Nah, pada ada ke-10 penyanyi ini, dalamnya terdapat 10 lagu, masing-masing terdapat 10 lagu. Ini bisa kita lihat di sini, masing-masing terdapat 10 lagu di dalamnya. Oke, yang nomor kedua, setiap orang dalam kelas menggunakan data lagu yang sama harus berbeda. Di sini saya mengumpulkan data lagu sendiri. Kemudian pilihan jenis lagu, dangdut, pop, rock, daerah, popul, dan lain-lain. Nah, di sini saya memilih penyanyi yang berbeda genre. Nah, penyanyi Ancila Ricci di sini memiliki genre daerah. Bebe_King itu genrenya R&B. Iyu itu K-pop, Iyeth Bustami dangdut, Jimmy Cliff dan lain sebagainya. Mungkin itu hip hop, slang, rock, Wali itu pop. Kemudian selanjutnya, buatlah model untuk mengidentifikasi sebuah lagu tersebut siapa penyanyinya. Kode program di kelas di GitHub dan dipresentasikan di YouTube untuk dikumpulkan ke dosen melalui grup WA. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam kodenya. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab untuk merunning setiap programnya. Terlebih dahulu kita mengupload filenya di Google Drive. Di sini saya membuat file baru dengan nama penyanyi. Di dalamnya terdapat beberapa nama penyanyi seperti Ancila Ricci, Iyeth Bustami, Michelle Bubble, ada Slang, dan lain sebagainya. Di dalamnya terdapat 10 lagu sesuai dengan yang ditentukan. Selanjutnya, setelah kita mengupload file Google Drive ini, kita buat file baru di Colab. Terus buat namanya, di sini saya memilih nama dita.ipmb. Setelah itu kita menghubungkan Google Colab ini dengan Google Drive. Untuk menghubungkannya yaitu from google.colab info drive mode _content get drive. Nah, kalau misalnya udah muncul drive already mode at bla 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 sampai seterusnya, dan itu berarti Google Colab kita sama Google Drive sudah terhubung. Kemudian di sini ada import OS hadir get drive. Itu digunakan untuk mengimport Google Drive di mana direktorinya dari My Drive dan FS. Begitu juga dengan yang ini, yaitu masuk ke dalam folder penyanyi. Nah, ini digunakan untuk masuk ke dalam foldernya. Setelah itu kita terhubung. Nanti setelah terhubung semua, maka di bagian sebelah kiri sebelah sini, maka akan langsung muncul otomatis Google Drive yang ada di bagian sini, isi dari file Google Drive kita. Selanjutnya, di sini kita masuk ke codingan yang pertama, ada import Librosa feature, import Librosa display. Nah, import Librosa di sini, library Librosa di sini digunakan untuk menganalisis suatu lagu yang bisa diubah menjadi spektrum data dan sebagainya, atau bisa untuk menganalisis suatu lagu. Kemudian di sini ada feature display sebagian dari library Librosa. Kemudian selanjutnya ada library glob. Nah, library glob ini digunakan untuk membaca atau melihat suatu file, filenya.
Kemudian di sini ada import NumPy. Nah, library NumPy di sini digunakan untuk menghitung matematika atau meresain matematika seperti menghitung akurasi, menghitung matriks dan sebagainya. Kemudian di sini ada library matplotlib. Nah, library matplotlib ini digunakan untuk membuat satu gambar plot, karena nanti di bagian latihan ini kita disuruh membuat suatu plotnya. Kemudian ada yang terakhir ada library TensorFlow. Nah, library TensorFlow ini digunakan untuk membuat modul deep learning, karena nanti pada bagian kode programnya terdapat membuat model deep learning sendiri. Jika library ini sudah berhasil kita ini, maka akan muncul using TensorFlow backend. Berarti library ini sudah berhasil kita panggil. Selanjutnya, kita membuat fungsi baru dengan nama display_mmcc. Nah, ini tuh digunakan untuk mendisplay gambar dari suatu lagu. Nah, lagu di sini misalnya contohnya ada lagu-lagu yang sudah kita upload di Google Drive, yang akan kita running di sini. Kemudian di sini ada y, sama dengan librosa.load. Nah, itu digunakan untuk meload atau memproses suatu lagu. Kemudian ada MFCC Libros Feature MFCC. Nah, itu digunakan untuk memfitur lagunya. Lalu di sini ada plt.figur. Nah, itu digunakan untuk memfigur atau membuat gambar dari lagunya dengan berukuran 10,4. Lalu di sini ada librosa.displaySpecial MFC axis time, di mana ada waktu untuk time-nya dan ada untuk now-nya. Kemudian ada plt.colorbar digunakan untuk mengatur warna dari PLT-nya atau plotnya. Kemudian ada plt.title. Nah, itu digunakan untuk memberikan judul pada plotnya. Ada plt.tagline dan ada plt.show. Nah, itu digunakan untuk menampilkan plot. Selanjutnya terdapat display MFCC. Nah, itu digunakan untuk menampilkan lagu. Misalnya di sini ada penyanyi Ibu Leon.mp3. Nah, itu diambil dari sini. Nah, ini ada dalam folder Google Drive-nya ada penyanyi, ada IU. Nah, itu digunakan sebagai Leon.mp3. Ada penyanyi IU, di dalamnya ada judul lagunya yaitu Leon.mp3. Kurang lebih hasil gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita memerani ulang atau memproses lagu lain, yaitu ada lagu Wali, yaitu judulnya dengan judul Puaska. Bisa kita lihat di sini. Ada Wali yaitu Puaska, judulnya Puaska. Nah, yang ini. Nah, itu sudah muncul data-data dari lagu Wali ini, image plotnya. Kemudian selanjutnya ada dev extract feature song. Nah, itu digunakan untuk membuat fungsi dengan nama extract_feature song, di mana di sini nanti akan menampung arraynya. Untuk menampung arraynya. Nah, di sini ada y, sama dengan librosa.load untuk meload librosanya. Lalu ada mfcc sama dengan librosa. Nah, itu mfcc ini diambil dari mfcc yang ada di sini. Kemudian setelah itu librosa feature.mfcc fnp.absolute mfcc return. Nah, ini arraynya. Kurang lebih diambil dari 0 sampai dengan 25.000. Oke, selanjutnya ada extract feature _song. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat arraynya dari lagu yang sudah kita lihat tadi. Di sini saya melihat array dari lagu Puaska.mp3 dari penyanyinya atas nama Wali. Nah, ini adalah hasilnya arraynya, yaitu hasilnya ada -1, -1, -0,9, 0,02, 0,027 dan 0,03. Di sini untuk membedakan antara lagu 1 dengan lagu 2, saya mengambil contoh lagu lain, yaitu lagu dari IU yaitu Lion.
Leon, nah itu arraynya yaitu min 1, min 1, min 1, 0,04, 0,04, dan 0,04. Nah, hasilnya guys. Selanjutnya kita membuat fungsi baru dengan nama generate feature and labels. Nah, ini tuh feature itu untuk menampung membuat variabel baru dengan itu variabel kosongnya masih di sini masih variabel kosong karena belum ada isinya. Kemudian kita membuat variabel dengan nama penyanyi. Nah, di sini tuh harus sama, ini adalah nama penyanyinya. Judul nama penyanyi di sini harus sama dengan yang ada di sini supaya file-file folder atau file-file lagunya bisa terbaca dengan baik. Nah, bisa kita lihat harus sama, ada Ancila Ricci, ada Bebe King, ada Iyu, ada Iyeth Bustami, ada Jimmy _clip, Michelle Bubble, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada for singer in penyanyi. Nah, ini tuh membuat variabel singer, di mana variabel singer ini diambil dari variabel penyanyi yang ada di sini. Kemudian kita membuat sound file, terdapat variabel sound file, ada glob _glob itu untuk mengecek direktori dari file penyanyi ini apakah sudah benar. Nah, singer ini diambil dari sini, singer di sini dari penyanyi yang ada di sini. Kemudian ini tuh .mp3 karena format lagunya yaitu mp3. Kemudian ada ngeprint processing sounds by. Nah, itu digunakan untuk ngeprint processing sounds by. Jadi nanti tuh hasilnya akan processing sound by berapa. Nah, itu dengan nama lagunya. Kemudian ada for f in sound files. Nah, digunakan sebagai konsep looping untuk sound files. Lalu ada feature, extract feature song. Nah, itu untuk menampung variabelnya. Ada variabel feature ini akan ditampung di all features, singer juga sama. Kemudian selanjutnya kita meng-compare labels to one hot encoding. Nah, yang pertama ada label unique _ids, label _row ids, np.unique all labels filter inverse true. Nah, itu digunakan untuk menampung variabelnya, mengconvert labelnya itu untuk one hot encoding. Kemudian selanjutnya kita merunning atau memanggil generate feature and labelnya. Nah, generate feature and label ini diambil dari sini, fungsi yang ada di sini. Jika pas kita ngerunning, maka di sini membutuhkan waktu lumayan lama karena beberapa filenya juga besar, terus di setiap lagunya ada 10, setiap penyanyi memiliki lagu 10, jadi itu yang akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kemudian di sini kita ngeprint hasil dari features dan labelnya. Bisa kita lihat di sini feature-nya. Nah, jumlahnya ada 100 lagu. Features-nya ada 25.000 karena kita mengambil data sebanyak 0 sampai dengan 25.000, maka hasilnya 25.000. Kemudian di sini ada label. Nah, label ini yaitu 10. Label ini tadi dari penyanyi tadi karena kita memiliki nama penyanyi yaitu 10, maka di sini 10. Kemudian kita selanjutnya akan men-training datanya, yaitu training _play sama dengan 0,8. Jadi kita men-training datanya sebanyak 0,8. Kemudian selanjutnya adalah kelas column has genre, yaitu untuk menentukan turn into unique _ids. Ada all data sama dengan np column stage feature dan label, yaitu untuk melihat semua datanya yang diambil dari variabel features dan label, karena variabel ini tadi ditampung untuk memuat beberapa lagu-lagu yang ada di atas tadi. Ada nv random shuffle digunakan untuk merandom datanya. Kemudian ada split idx all data training split karena merandom datanya sebanyak 0,8. Kemudian ada ngetrain tesnya all datanya dari sebanyak berapa datanya. Nah, itu digunakan untuk ngeprint train testnya. Hasilnya bisa kita lihat ini.
hasilnya. Kemudian setelah itu ada train input rank -10. Nah itu mentraining datanya dari 0 sampai dengan -10. Lalu ada test input sama juga, yang ini sama. Kemudian pas kita running ini kurang lebih hasilnya ini, yang ini hasilnya yang ini, kemudian yang ini hasilnya yang ini. Setelah itu ada model TF keras sekuensial. Nah itu kita membuat model dari keras tadi ini gunakan library TensorFlow, TextFlow tadi ya TensorFlow, menggunakan library TensorFlow. Selanjutnya di sini ada model.add TF keras layers dense 100 input underscore dim np.save train inputnya 1. Lalu ada model.add TF keras layers activation review. Lalu ada model add TF keras layers dense-nya 10. Kemudian ada model add TF keras layers activation-nya softmax. Kemudian ada model.control automation-nya Adam. Lalu loss-nya kategori local centrality. Kemudian ada matriksnya yaitu akurasi. Nah itu digunakan untuk menghitung akurasi datanya. Kemudian pas kita ngeprint model sumarinya, maka hasilnya bisa dilihat ini. Ini hasilnya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada model sekuensial, layar tipenya, output setnya, dan ada parameternya. Seperti kita lihat density-nya non 125.100, lalu ada 2.500.000 status, lalu ada activation-nya non 100. Paramnya 0, dense underscore satunya non 10, paramnya 1010, lalu ada activation underscore satunya non, 10, paramnya 0, total paramnya 2.501.110. Kemudian ada trainable paramsnya 2.501.110, berarti sama ya, non trainable-nya 0. Kemudian di bagian bawahnya ada model.fit train input train label equals basis 32, validation plusnya 0,2. Lalu ada loss ACC model evaluate test, ada test input, ada test label, basis-nya sama dengan 32. Nah itu ngeprint akan muncul print done, lalu ini juga akan muncul print loss akurasinya untuk menghitung akurasinya berapa. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada effortnya, akurasinya ini, ada lossnya, ada lossnya, ada akurasinya. Kemudian setelah itu kita masuk ke train model. Nah dari model yang ada di sini tadi, kita bisa men-save-nya dengan nama lagu underscore dikta HDFS. Nah pas kita ngerunning ini, kurang lebih hasilnya bisa kita lihat di Google Drive. Nah ini kurang lebih hasilnya yang ini. Setelah itu kita masuk ke import TensorFlow as TF. Nah itu digunakan untuk mengimport library TensorFlow sebagai TF. Kemudian kita membuat model baru dengan nama model 2 dari TF kerasnya world model yang diambil dari HDF5-nya lagu underscore dikta yang sudah kita simpan tadi di sini. Kemudian kita ngeprint model 2 dari sumarinya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ada layernya, ada output setnya, dan ada parameternya. Layernya terdiri dari dense, activation, dan underscore 1, activation underscore 1. Kurang lebih hasilnya sama seperti yang ada di atas. Total paramnya sama dengan trainable paramsnya. Non trainable-nya juga 0. Kemudian selanjutnya ada def predict songpad. Nah, def predict songpad-nya ini ada song sama dengan np.stack extract feature songpad. Kemudian ada prediction model 2 predict song.size. Nah, model 2 tadi ini diambil dari di sini nih. Diambil dari sini. Kemudian ada basis-nya sama dengan 32. Nah, itu digunakan untuk ngeprint prediction confidence-nya. Dan ada NVR smash-nya dan menggunakan np.max prediction-nya. Nah, untuk ngeprint prediksi dari confidence-nya ini. Kemudian kita ngeprint misalnya nih ya, ada prediksi kita ngeprediksi Iyeth Bustami. Ngeprediksi penyanyi Iyeth Bustami
dengan judul lagunya yaitu Ijo. Nah, prediksinya di sini ada 3 dan confidence-nya juga 1. Penyanyi Iyeth Bustaminya Ijo-nya ada confidence-nya 1, prediksinya juga 3. Setelah itu ada prediksi penyanyinya. Nah di sini ada prediksinya yaitu penyanyi yang kedua, yaitu penyanyi dari BB_King, yaitu Sweet dengan judul lagu Sweet_16. Dengan judul lagu yaitu Sweet_16. Dimana hasilnya prediksinya yaitu 1 dan confidence-nya juga 1. Ternyata sama yang ada di lagu dari Ijuk ini, prediksi confidence-nya sama. Kemudian selanjutnya kita masuk untuk membuat confusion matrix-nya. Nah dari from SQL matrix import confusion matrix-nya itu digunakan untuk mengimport library scan dengan membuat confusion matrix-nya. Kemudian sini ada private label model 2 prediksi, itu diambil dari model 2 yang ada di atas tadi. CM di sini membuat variabel baru dengan nama CM yang berisi dalamnya confusion matrix yang terdiri dari text label, private label dan sebagainya. Nah, CM ini dipanggil untuk digunakan ini. Kemudian array-nya. Nah, akan muncul confusion matrix-nya seperti ini. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Confusion matrix-nya. Kemudian selanjutnya kita membuat matplotlib-nya. Membuat plotnya atau matplotlib-nya. Nah, di sini ada import matplotlib playplot as plt, berarti kita mengimpor library matplotlib dengan nama plt. Lalu kita mengimpor itertools-nya. Kemudian kita membuat fungsi yaitu plot_confusion matrix, di mana ada CM, ada class normalis, ada title atau judulnya, ada CMap, plt, CMBus-nya, berarti berwarna biru 4. Selanjutnya ada if normalis CM plot np name_axis, kemudian ada print normalis confusion matrix, kemudian ada else print confusion matrix without normalization. Berarti ini adalah sebab akibat. Berarti jika normal maka dia akan ngeprint normalis confusion matrix. Jika salah berarti dia akan ngeprint confusion matrix without normalization. Kemudian kita akan ngeprint CM-nya, yaitu ngeprint confusion matrix. CM ini diambil dari di sini tadi. Diambil dari di sini CM-nya. Kemudian ada plt figure, yaitu untuk ngeprint plotnya dengan size-nya 6,6, dpi-nya 100. Kemudian ada plt initial-nya, interpolation-nya nearest dengan nama schematic-nya. Kemudian ada plt title-nya untuk memberikan judul. Selanjutnya ada tick marks np arrange line classes, plt tick mark class notation. Ini juga sama. Kemudian ada plt text layout, kemudian ada plt.ylabel. Nah, itu labelnya dengan nama true label, x labelnya dengan nama predicted label. Selanjutnya ada import numpy as np. Nah, itu digunakan untuk melihat normalisasi dari confusion matrix itu sendiri. Nah, ini di sini kita membuat variabel dengan nama penyanyi. Nah, ini sama dengan yang di atas, harus sama dengan yang ada di Google Drive. Ini harus sama yang ada di sini. Nah, ada di sini. Harus sama. Kemudian ada plot_confusion matrix CM kelas penyanyi dengan kelas penyanyi di sini diambil dari yang ada di sini, lalu normalisnya yaitu true. plt.show ini untuk menampilkan confusion matrixnya, itu normalisasi confusion matrixnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, normalisasi confusion matrixnya, dan gambarnya seperti ini. Dari confusion matrix di sini bisa kita lihat bahwa semakin biru, bahwa prediksinya juga akan semakin muncul. Semakin biru di sini ada semakin biru, yaitu Wali, BB_King, kemudian ada Slang, Larici di sini, ada Tomisip dan lain sebagainya. Oke. Baiklah, itu saja
untuk materi UAS, untuk jawaban UASnya yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.